A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku, saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Sahabat-sahabatku, saudaraku, mari hari ini kita melakukan kajian atas ceramah daripada Mama Gufron yang dia mengaku bisa berbicara dengan semut dan bisa berbicara dengan jin menggunakan bahasa jin. Yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Kita jadikan sebagai narasumber untuk kita lakukan kajian. Kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya Gufron, alkihi innaka ya ma'adar ya firma Allah. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baskakin al-qadya makalimakum wa yakadya wa inna akanya. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, kira-kira apa yang disampaikan oleh Mama Gufron ini mengada-ngada atau yang sebenarnya? Nah, siapakah yang bisa berbicara dengan semut? Yuk kita lakukan kajian bersama-sama. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, samakah orang yang mandi dengan orang yang tidak mandi? Samakah orang yang memakai pakaian dengan orang yang tidak memakai pakaian? Samakah orang yang tidak mengetahui sama dengan orang yang mengetahui? Tentu tidak sama, tentu berbeda. Nah, beliau di situ berbicara dengan semut. Dan beliau juga menggunakan bahasa jin. Saya sampai terpingkal-pingkal saya melihat mendengarnya. Jadi nanti kita kaji kenapa sih Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan semut, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan angin, supaya kita semakin meningkatkan keimanan kepada Allah. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbahasa semut, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan angin. Ini salah satu mujizat yang Allah berikan kepada utusannya. Nah, setiap Nabi mengajarkan supaya taat kepada Allah, menuhankan hanya kepada Allah, satu-satunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini sampai kita mendatangnya perjanjian yang disebut meninggal dunia, hanya bertuhan kepada Allah. Nah, karena dia utusan Allah, tentu diutus untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Nah, apa sih makna? Kenapa Allah jadikan Nabi Sulaiman ini bisa berbicara bahasa semut, bahasa binatang, bukan semut aja, bahasa burung pun Nabi Sulaiman tahu. Nah, bisa memerintahkan jin, kenapa? Nah, disinilah Allah menunjukkan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, diceritakan di dalam kitab Al-Quran, sehingga kita mengetahui kelebihan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kelebihan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mujizat
bisa berbicara bahasa binatang, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan angin. Nah, ini Allah ingin memberitahukan kepada manusia bahwa Allah itu maha berkuasa. Allah mengerti bahasa ciptaannya, makhluk yang Dia ciptakan. Jadi bahasa makhluk yang Dia ciptakan Allah mengerti. Berapa banyak jumlah semut yang ada di dunia ini Allah tahu. Semut hitam berjalan di kegelapan malam, berapa jumlahnya Allah tahu. Nah, makanya Allah tunjukkan kepada manusia, kepada kita ini, bahwa Allah bisa berbicara dengan semua makhluknya. Allah bisa memerintahkan semua makhluknya. Semua makhluk takut kepadanya. Nah, inilah dicontohkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, supaya logika kita ini menerima bahwa Allah bisa berbicara bahasa makhluk ciptaannya. Allah mengetahui berapa jumlah makhluk ciptaannya. Allah menguasai semua makhluk ciptaannya. Inilah maknanya. Bukan seperti Mama Gufron yang menyesatkan manusia, mau menyesatkan umat Nabi Muhammad ini. Makanya sahabat-sahabatku, saudaraku, Allah perintahkan untuk menggunakan pikiran, untuk melakukan, membaca, merenungkan, menghayati isi daripada Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai terkecoh seperti yang disebutkan oleh Mama Gufron, Eyang Wildo dengan kajian makrifatnya kan. Yang udah meninggal sudahlah, tidak usah kita sebut-sebutkan. Kalau kita sebut-sebut betapa nanti kena azab dia kan. Gitu. Nah, jadi disinilah sahabat-sahabatku, maknanya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa berbicara bahasa binatang, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan angin. Allah mengerti bahasa makhluk ciptaannya, dicontohkan kepada hambanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, terbukti Allah itu maha berkuasa. Terbukti Allah itu yang menguasai semua ciptaannya. Nah, Buya, Ustaz, kenapa ada manusia itu Ustaz yang tersesat? Kok tidak dapat jalan yang lurus? Nah, karena ada makhluk yang dendam kepada manusia ini, yang disebut dengan iblis, atau kita sebut juga dengan jin. Nah, jin ini daripada golongan daripada iblis. Iblis dan bala tentaranya. Tidak usah kita sebut satu-satu kan jenis-jenisnya kan. Dia sama juga kok sahabat kita. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda. Dia juga kayak gitu. Itu. Dia bersuku-suku juga. Alam yang nyata berbanding lurus dengan alam yang gaib. Kita makan, dia juga makan kok. Kita minum, dia juga minum kok. Cuman makanannya beda dari kita. Kalau mereka sisa-sisa makanan manusia, kan ada hadis Nabi kan, kalau kita makan daging, tulang-tulang yang ada sisa-sisa dagingnya itu, nah itulah makanan mereka. Nah, betapa bodohnya manusia ini kan. Sudah Allah muliakan jin aja makanannya dari sisa-sisa makanan manusia. Datang kita meminta perlindungan kepada jin, meminta rezeki kepada jin. Kan tolol kita ini kan. Sudah Allah muliakan, kita sendiri yang menghinakan diri kita. Sudah Allah naikkan derajat manusia, kita sendiri yang merendahkan derajat kita. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Nah, jadi seperti bahasa jin. Makanya saya ketawa dia berbahasa jin itu. Seperti video saya sebelumnya. Saya ingin membuktikan daripada amalan
Ain Sin Kaf Ha, ada 9 huruf itu. Ya kan, saya ingin membuktikan apa sih itu. Sudah saya buktikan, rupanya ada bola yang seperti kaca mengeluarkan sinar, ya kan? Dia menghadap kepada saya. Setelah saya bicara, oh kau makhluk yang jadi kodam ayat ini, tidak ada suaranya, tidak ada balasannya. Nah, akhirnya saya katakan, saya tidak ada hajat bagimu, pergi. Pergi dia. Begitu juga saya waktu saya ingin membuktikan apakah benar kamar mandi ini ada salah satu tempat yang didiami oleh jin. Nah, karena ada hadisnya kan. Jadi di situ saya ingin membuktikan, benarkah bahwa kamar mandi ini salah satu tempat yang didiami oleh jin. Sehingga saya di situ saya duduk, saya berzikir dalam hati, zikir qalb. Jadi saya berzikir, sudah tidak lama terdengarlah sama saya. Nah, saya tidak ngerti apa yang dibilang jin ini. Udah puas saya mendengarkan bahasa saja kan. Baru saya tutup istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, baru saya di situ hakul yakin bahwa memang benar kamar mandi, tempat-tempat kotoran, tempat sampah, itu tempatnya jin menghuni. Batu-batuan, laut. Nah, di situ saya baru hakul yakin. Karena saya sudah buktikan. Berbicara tidak sama dengan Mama Gufron. Maka saya ketawa-ketawa kalau Mama Gufron itu bahasa jin seperti itu. Yang saya tahu kayak orang kubur-kubur. Kayak gitu. Itu yang saya tahu. Ada sama seperti Mama Gufron. Dan dia orang percaya dengan bahasa jin yang dibilang Mama Gufron itu. Saya tidak. Saya tolak itu. Kenapa saya tolak? Karena sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, saudara kalau sudah meninggal dunia, maka saudara akan menjadi makhluk gaib. Yang ngomong ini udah meninggal dunia, maka saudara gaib. Saudara dibaringkan di ruang tengah, di atas kasur ditutup dengan kain muka saudara. Tak satu pun orang yang bisa melihat saudara di mana posisi saudara pada saat itu, kecuali orang yang Allah berikan untuk melihat, Allah izinkan untuk melihatnya, baru bisa melihat. Nah, di mana saudara duduk, dia tahu, oh sini dia duduk. Nah, semua itu karena rahmat Allah, semua itu karena kasih sayang Allah. Kenapa diperlihatkan? Supaya menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, Anda seperti Mama Gufron bisa memerintahkan, bisa berbicara sama malaikat nukar nangkir. Nah, itu cerita siapa jempol itu. Cerita berdasarkan orang itu. Kalau orang yang waras ketawa dia, apalagi orang sudah mengetahui bahasa jin, malah terpingkal-pingkal kalau mendengarkan ceramah Mama Gufron itu ceramah yang hanya menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini harus berhati-hati. Makanya kita dianugerahkan akal, berbeda dengan binatang. Binatang tidak berakal, makanya binatang itu mengikuti. Nah, tengok itu rombongan binatang itu pasti ada nanti pemimpinnya itu. Semuanya ikut pemimpinnya itu. Tidak peduli mau masuk jurang, mau masuk air, mau naik gunung, tidak peduli. Yang penting ikut pimpinan dia. Karena dia tak berpikir binatang. Manusia berpikir. Berpikir mana yang hak, mana yang batil. Mana yang di jalan Allah, mana yang disesatkan Allah, yang dimurkai Allah. Manusia berpikir. Gitu. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, perkuat keimanan ini dengan zikr la ilaha illallah. Perbaharui keimanan ini dengan zikr la ilaha illallah. Nah,
Dengan zikir la ilaha illallah kita memperbaiki keimanan kita setiap hari. Kenapa kita harus perbaiki keimanan ini? Karena kita tidak tahu kapan datangnya perjanjian. Apakah hari ini, apakah nanti malam, apakah besok, dengan keadaan bagaimana? Apakah dalam keadaan beriman atau dalam keadaan tidak beriman? Nah, maka itu kita melatih diri. Semua nabi dan rasul yang Allah utus untuk menyampaikan firman-firmannya kepada manusia, semuanya itu melatih diri, mendekatkan diri kepada Allah tanpa disadari. Seperti Nabi Sulaiman dibimbing langsung oleh ayahnya Nabi Daud. Nah, dibimbing dari kecil. Makanya kita mendidik anak dari kecil. Nah, kalau dia melakukan kesalahan, jangan dimarahi, jangan dipukuli, tapi hukumlah dengan hukuman disuruh beristighfar. Kalau dia melakukan kesalahan, beristighfar 5 kali, istighfar 10 kali. Nah, jadi nanti kebiasaan dia beristighfar. Kalau dia melakukan kesalahan sampai dia besar nanti sudah jadi orang tua pun dia beristighfar kalau dia melakukan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah kalau kita ambil peribahasa, mengukir di atas air tidak ada artinya. Artinya kalau kita mendidik anak sudah dianya akil balik, tidak ada artinya. Dia sudah punya pendapat sendiri. Contoh lagi, kalau saudara waktu dia SD, saudara bisa membentuk rambutnya, pakaiannya, sepatunya. Gitu dia masuk SMP, dia sudah mencari model rambut yang sesuai keinginan dia. Tidak mau lagi dia dengan keinginan saudara. Nah, hanya SD-nya mau ikut apa selera saudara untuk memotong rambutnya, dia ikut aja. Tapi gitu dia sudah sampai di SMP, maka dianya akan meminta model dia sendiri memotong rambut, model sepatunya. Tidak mau dia ikut saudara lagi. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti renungan kehidupan ini di jalan yang lurus, di jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah, bukan jalan-jalan yang dimurkai dan disesatkan Allah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya, memulihkan seperti sedia kala. Dan jangan lupa untuk perbaiki sholat. Jangan lupa untuk perbaiki sholat. Jangan lupa untuk perbaiki sholat. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.